Aku bukan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi malam itu, di lereng Gunung Kemukus yang berselimut kabut tebal, aku melihat Ustadz Khalid berdiri di tengah lingkaran api, membaca doa yang bukan berasal dari Al-Quran. Di sekelilingnya, 5 ekor ayam hitam disembelih satu persatu, dan darahnya mengalir ke dalam kendi tanah liat. Dan yang membuatku membeku adalah suara yang keluar dari mulutnya. Itu bukan suara manusia, itu suara sesuatu yang lebih tua dari waktu. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Reno. Aku bekerja sebagai kameramen lepas, kadang untuk acara pernikahan, kadang untuk dokumenter YouTube. Tapi sejak 2 bulan terakhir, aku ikut keliling Indonesia sebagai kru perekam dakwah bersama Ustadz Khalid. Dari luar, beliau tampak sempurna. Jubah putih selalu bersih, tutur katanya lembut tapi berwibawa, dan isi ceramahnya bisa bikin jamaah menangis. Channel YouTube-nya punya jutaan subscriber. Setiap kali kami datang ke kota, masjid selalu penuh. Tapi, semua itu terasa terlalu mulus. Kami pertama kali ke Solo 2 minggu lalu. Jadwalnya padat, tapi satu malam Ustadz Khalid memintaku merekam sesuatu khusus. Dia bilang, "Reno, ini bukan untuk publik, tapi penting. Jangan tanya apa-apa, cukup rekam." Lokasinya Gunung Kemukus. Aku sempat ragu, siapa yang tak kenal reputasi tempat itu? Katanya sarang pesugihan, tempat ritual janggal. Tapi aku tak berani menolak. Gajiku besar, dan Ustadz itu punya koneksi kuat. Kami pun berangkat malam hari. Dalam mobil, suasana aneh terasa. "Ustadz, kita ngapain ke sana malam-malam?" Tanyaku hati-hati. Dia hanya menjawab pelan sambil menatap keluar jendela. Kadang, untuk mendapat berkah, kita harus menjemputnya di tempat yang paling gelap. Aku menelan ludah. Pukul 1 pagi dini hari, kami sampai di kaki Gunung Kemukus. Kabut begitu tebal, seperti dinding asap. Tak ada orang, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Aku membawa tripod dan kamera, sementara Ustadz Khalid menggenggam tas kain hitam. Langkahnya pasti, seolah sudah hafal medan. Anehnya, aku merasa dia pernah ke sini sebelumnya. Kami berjalan menaiki jalan setapak. Daun-daun pohon randu basah oleh embun, dan tanah terasa lengket. Saat kami melewati pohon besar, yang katanya pohon keramat, aku mendengar sesuatu. Kerak. Langkah kaki, tapi bukan kami. Aku berhenti. "Ustadz, barusan dengar sesuatu?" Dia tidak menoleh, hanya menjawab, "Kalau kamu mulai mendengar suara yang bukan dari dunia ini, berarti kita sudah dekat." Aku merinding. Beberapa meter ke atas, kami sampai di sebuah area terbuka, dengan batu melingkar seperti altar. Di tengahnya ada kendi, kelapa muda, dan beberapa ayam hidup dalam keranjang. Ustadz Khalid mulai membuka tasnya. Ia mengeluarkan dupa, serbuk hitam, dan sebuah kitab tua yang tulisannya bukan Arab. Aneh, huruf-huruf itu berkilau saat kena cahaya bulan. Lalu, dia mulai membaca mantra. Suaranya berubah, berat dan serak. Sesekali seperti tertahan di tenggorokan, lalu melonjak jadi pekikan tinggi. Dupa dibakar, aroma menyengat seperti daging gosong bercampur melati basi. Lalu ayam pertama disembelih, darahnya ditampung ke dalam kendi. Aku menahan mual, tanganku gemetar, tapi aku tetap merekam. Tiba-tiba, ada suara lain. "Khalid, sudah lama kau tak datang." Suara itu bukan berasal dari Ustadz, tapi aku tak melihat siapapun. Kabut jadi makin tebal, dan dari balik kabut, samar-samar muncul bayangan. Sosok tinggi berjubah merah,
wajahnya tertutup rambut panjang. "Kenapa bawa orang luar?" tanya suara itu. Aku spontan mundur. Ustadz Khalid menjawab dengan suara berat. Dia akan jadi saksi agar janjiku kali ini tak bisa kuingkari. Bayangan itu mengangguk, tapi sebelum menghilang ia berkata, "Kalau begitu, pastikan dia tak keluar hidup-hidup." Digri, hatiku seperti diremas. Aku mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawahku tiba-tiba berubah. Lengket, seperti ada tangan-tangan kecil menarik kakiku. Kabut berubah jadi wujud, ada wajah, banyak, wajah-wajah penuh luka. Tiba-tiba Ustadz memanggilku, "Reno, datang ke sini, kau harus lihat ini." Aku terpaksa berjalan maju. Di depan altar, dia membuka sebuah gulungan kain kuning. Di dalamnya, sebuah foto lama. Foto seorang lelaki muda, wajahnya sangat mirip denganku. Dan di balik foto itu, ada nama, Abdul Kholik bin Hasan. Aku mengerutkan kening. "Itu ayahmu bukan?" tanya Ustadz Khalid sambil tersenyum dingin. Darahku beku. Ayahku memang pernah hilang saat aku masih balita. Katanya pergi berdakwah ke Jawa Tengah dan tak pernah kembali. Ibuku selalu menghindari topik itu. Tapi bagaimana bisa Ustadz ini tahu? Dulu dia menolak menyelesaikan ritual ini. Dia mundur sebelum darah terakhir ditumpahkan. Lanjut Ustadz Khalid. Dan sekarang, takdir itu jatuh padamu. Suara di sekeliling mulai menggema. Anak darah yang tak diselesaikan harus menebus hutang leluhurnya. Kendi di tengah altar berguncang. Darah di dalamnya mendidih. Dari dalamnya muncul wajah. Wajah ayahku berteriak diam seolah tertahan dalam jeritan abadi. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Dan saat aku melihat ke arah Ustadz, dia sudah tidak seperti manusia lagi. Kulitnya mulai retak, matanya hitam seluruhnya, dan lidahnya memanjang keluar sambil menyebut mantra yang membuat kepala berdengung. Lalu, gelap. Aku terbangun dalam gelap, napasku terengah. Udara di sekitarku lembab, berat, dan bau seperti tanah basah yang bercampur besi karat. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Mataku perlahan menyesuaikan cahaya remang dari obor kecil yang tertancap di dinding batu. Dinding? Ya, aku di dalam gua. Tapi bukan gua biasa. Ukiran-ukiran aneh memenuhi setiap sisi. Simbol menyerupai tubuh manusia yang ditusuk paku di seluruh persendiannya. Ada juga lambang mata, tapi berjumlah 7. Aku duduk perlahan. Tangan dan kakiku tak terikat, tapi seluruh tubuhku lemas. Di depanku ada meja batu dengan benda-benda aneh, rambut, kuku, dan segumpal daging mentah di atas kain kafan kecil. Aku menahan mual. Langkah kaki terdengar mendekat. Suara sandal bergesek dengan tanah. Ustadz Khalid muncul dari lorong gelap sambil membawa kendi dan kitab tua yang semalam ia baca. Tapi kali ini, jubah putihnya berubah. Warnanya coklat tua, seperti telah terkena darah yang telah mengering. "Kau sudah bangun," katanya dengan suara berat. "Bagus, ritualnya belum selesai." Aku memaksa diri berdiri. "Ustadz, apa ini semua? Apa maksud dari semua ini?" Dia tidak menjawab, hanya menatapku tajam. "Kau anak dari utusan yang gagal. Ayahmu membuat kami menunggu puluhan tahun. Tapi darah itu tetap harus dibayar," ucapnya sambil menunjuk kendi. Aku mundur. "Saya tidak mau ikut ini semua. Saya hanya kameramen." Dia tertawa kecil, pelan tapi menekan. "Justru karena itu kau dipilih. Orang luar, tak terduga, tapi punya darah dari yang terikat janji. Dunia tak butuh lagi penceramah biasa. Dunia butuh juru dakwah yang kuat, yang disegani bukan karena kebenaran, tapi karena kekuasaan." Ia mulai membacakan mantra. Udara langsung berubah. Obor di dinding bergoyang seperti tersedot sesuatu. Suara mendesis mengisi gua, dan tiba-tiba seluruh dinding seolah bernafas. Lalu muncul sosok itu lagi. Bayangan merah, tinggi, matanya menyala biru, dan tubuhnya penuh luka terbuka seperti tak pernah sembuh. Suaranya seperti dicampur ribuan serangga. "Khalid, tebus janjamu, gunakan darah yang sah." Ustadz Khalid menunjukku.
Aku didorong ke altar batu. Kakiku menabrak sisi meja. Sakit, tapi rasa takut mengalahkan semuanya. Aku lihat dia membuka pisau kecil. Bentuknya melengkung seperti sabit dan penuh karat. Aku berteriak, tapi suara terpantul tak kemana-mana. Gua itu seperti menelan suaraku sendiri. "Ayahmu kabur," bisik Ustadz. "Tapi kau akan menjadi awal kekuatanku. Setelah ini, setiap masjid akan memanggilku. Setiap majelis akan tunduk. Setiap jutaan subscriber akan bertambah karena jiwamu." Ia mengangkat pisau. Tiba-tiba, kendi itu pecah sendiri. Sebuah tangan keluar dari dalam pecahan-pecahannya. Tangan kurus penuh luka, seolah dari dalam tanah, menarik sesuatu. Sosok itu, ayahku. Dalam wujud hantu yang mengenaskan, dia berteriak ke arahku, "Reno, lari! Jangan ulangi dosa ini!" Energi ruangan berubah drastis. Obor meledak. Dinding gua mulai retak. Bayangan merah itu meraung. Darah yang belum dibayar kini menjadi pengganti. Dia menyerang Ustadz Khalid. Tubuhnya ditarik, wajahnya melolong ketakutan. Tapi sudah terlambat. Tubuhnya tersedot ke dalam altar batu dan suara seperti tulang patah terdengar. Semua hening. Gua mulai runtuh. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri lorong. Satu-satunya arah yang kupikir adalah cahaya samar di ujung lorong. Suara aneh mengejarku, bisikan, tawa, ratapan bayi. Tapi aku tak berani menoleh. Aku terus berlari, jatuh bangun, sampai akhirnya keluar dari gua. Aku terlempar ke tanah. Udara segar menghantam wajahku. Kabut sudah menghilang. Fajar mulai naik. Gunung Kemukus kembali sunyi. Sudah 2 bulan berlalu, aku pindah kota, ganti nomor, hapus semua akun media sosial. Tapi setiap malam, aku bermimpi tentang altar batu. Tentang kendi yang retak, tentang suara ayahku yang masih terjebak. Dan seminggu lalu, aku menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah USB. Aku membukanya di komputer warnet. Isinya 1 video. Aku klik. Itu video saat aku merekam Ustadz Khalid di Gunung Kemukus. Tapi anehnya, video itu direkam dari sudut yang tidak mungkin. Seolah-olah ada kamera lain berdiri di belakang kami. Dan di akhir video, ada wajahku sendiri berdiri di tengah altar, tersenyum, dan mataku hitam seluruhnya. Aku pikir semua sudah selesai. Aku pikir aku bisa kembali hidup normal. Tapi malam ini, tepat pukul 2.13, aku terbangun karena suara ketukan. Bukan dari pintu depan, tapi dari dalam lemari kamar. 3 ketukan, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Tanganku gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Aku melangkah pelan, menahan napas, membuka lemari perlahan, dan kosong. Tapi di lantainya ada lumpur basah, seperti lumpur dari tanah kuburan. Dan di atas lumpur itu, sebuah benda tergeletak. Pisau melengkung, yang sama seperti yang digunakan Ustadz Khalid malam itu. Aku menjerit, tapi suara tenggorokanku tercekat. Lalu, dari kaca jendela kamarku, aku melihat pantulan. Seseorang berdiri di belakangku. Jubahnya putih, tapi wajahnya retak, menghitam, matanya terbakar merah. Itu Ustadz Khalid, atau sesuatu yang dulunya dia. Dia tersenyum padaku, pelan, tanpa suara. Dan saat aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi laptopku menyala sendiri. File video yang kusimpan, yang seharusnya sudah kuhapus, terbuka lagi. Aku melihat diriku sendiri dalam video itu, berdiri di altar, tapi kali ini aku memimpin ritual. Di belakangku, jamaah tak dikenal. Puluhan. Wajahnya kosong. Matanya hitam. Semuanya mengucapkan satu kalimat bersamaan. Bukan ceramah yang kami incar, tapi jiwamu yang bersuara. Layar laptop pecah sendiri. Lampu kamar mati. Dan kini, aku dengar suara itu lagi. Tok, tok, tok. Tapi bukan dari lemari. Dari bawah tempat tidurku. Jangan matikan video ini sendirian. Jangan tidur malam ini sendiri.
Dan kalau kau pernah ikut ceramah ustadz yang terlalu sempurna, lihat matanya baik-baik. Bisa jadi dia bukan lagi manusia. Tamat.